Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Kali ini saya akan mereaksi video penyampaian dari beberapa ustadz ya, atau penceramah sangat yaitu hukum bersalaman, berjabat tangan setelah salat fardu ya, setelah salat. Oke, kita simak videonya ya. Di sini saya membuat video ini bukan dalam upaya ustadz satu melawan ustadz lain gitu, bukan, tapi supaya bertambah referensi atau sudut pandang kita, supaya tidak fanatik terhadap apa yang kita pegang ya. Oke, kita gaskan saja. Yang pertama, ustadz yang pertama dari Ustadz Adi Hidayat ya. Kita dengarkan penjelasannya. Anda selesai menunaikan salat, Anda salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai, Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika Anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Hadis Muslim hadis 593. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu lanjutkan, Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Selanjutnya berdoa dan seterusnya. Baik, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman, kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak, jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun. Catat kalimat itu. Dimanapun kapanpun. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan. Karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Nah itu penyampaian dari Ustadz Adi Hidayat ya. Kita jangan menyalahkan dulu, kita jangan membenarkan dulu. Mari kita lihat perspektif lain ya dari Ustadz yang lain juga. Oke, yang selanjutnya dari Ustadz Abdul Somad ya. Sama penjelasannya masih yang barusan. Kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Haji? Apa kabar Pak? Jangan salam-salam. Tak boleh salam-salam. Bid'ah. Kata Imam Nawawi, jika orang bersalaman itu menyalami saudaranya sebelum sholat. Sebelum sholat tadi saya sudah salaman. Tiba-tiba selesai sholat saya salami Bapak. Maka salamannya itu sunnah hasanah. Kalau belum salaman sebelum sholat, setelah sholat dia salaman, itu sunnah hasanah. Kalau dia telah bersalaman dengan saudaranya, sebelum sholat dia sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, maka salamannya itu mubah. Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi ahli hadis, ahli fikih. Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Al-Majmu' Syarah Muhadzab fikih, Raudhatul Talibin fikih, Raudhatul Talibin fikih, Majmu' Syarah Muhadzab fikih, Riyadhus Shalihin hadis, Arba'in Nawawi hadis, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar hadis. Ahli hadis, ahli fikih.
Mau bersalaman sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh. Yang tak boleh Allahu Akbar. Sehat Pak? Oke, itu penyampaian dari UAS yang kerap dipanggil UAS, Ustadz Abdul Somad. Sekarang yang ketiga, mari kita simak juga videonya ya. Ini harus lengkap menyimaknya sampai ke bagian akhir agar kita bisa mengambil kesimpulan dari cuplikan video ini. Oke, yang ketiga dari Ustadz Piranda Andirja ya. Mari kita dengar penjelasannya. Ustadz, apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Saya sering berjabat tangan dengan jamaah saya di masjid. Tapi saya ketika saya masuk, Assalamualaikum, saya jabat tangan. Dan mereka sudah terbiasa dengan saya. Karena setiap saya masuk masjid, saya jabat tangan dengan mereka. Ya. Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apa saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat, mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter. Ini yang jadi masalah. Dianggap sebagai suatu syariat apa? Khusus rangkaian setelah sholat. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka saya tidak bisa bayangkan seandainya ritual ini dikerjakan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, imamnya nunggu sampai kapan baru bisa pulang. Orang semua putar sholawat kemudian. Maka para ulama mengatakan kalau kita lagi setelah sholat ada orang salam sama kita, kita salami, nggak ada masalah. Tapi kita nggak usah mulai. Sunnahnya kita masuk masjid kita salamin, nggak usah nunggu setelah apa? Sholat. Tapi kalau ada orang setelah sholat salami kita, nggak ada masalah. Ya. Cuma kita khawatir saja itu menjadi suatu tradisi sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap wah ini nggak beradab, itu jadi masalah. Oke, itu penyampaian dari Ustadz Pirada ya. Yang keempat, mari kita lanjutkan. Oke, dari Ustadz Khalid Basalamah. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada. Sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau SAW. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan, itu dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap nggak enak kalau nggak salaman, gitu kan. Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman, tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kayak kita biasa di Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali nggak ada tuntunannya ikhwah ya. Hati-hati, jadi nggak boleh. Nggak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya, bukan karena salamannya, tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita Muhammad SAW. Ikutilah beliau apapun sifatnya, kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Kalau nggak dilakukan jangan dilakukan. Selesai, hidup akan bahagia. Oke guys,
Itu penyampaian dari keempat ustadz ya, yang saya ngambil kesimpulan dari hal tersebut bahwasanya yang pertama ya, itu dari saya menyimpulkan secara keseluruhan saja, pada dasarnya itu tidak jadi masalah ya. Ini pendapat saya ya, mohon maaf jika itu salah dan mohon diluruskan jika pendapat saya keliru ya. Itu sebenarnya melakukan salaman itu tidak jadi masalah. Yang dikhawatirkan oleh yang tadi disampaikan adalah khawatirnya dibikin menjadi satu rangkaian gitu, bahwasanya menjadi masuk dalam rukun salat, dikhawatirkannya mungkin seperti itu. Tetapi kalau tidak ada hal untuk menyinggung ke situ, hanya untuk bersalaman saja bahkan baik, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwasanya ketika satu orang muslim dan satu orang muslim saling berjabat tangan dan saling meminta maaf dengan kelapangan dada, itu akan menggugurkan dosa-dosanya mereka sebelum mereka meninggalkan satu sama lain. Itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.